Halo semuanya, kembali di AS Center. Semoga rekan-rekan sehat-sehat selalu dimanapun rekan-rekan berada. Banyak yang bertanya soal pengisian alat kerja pengawasan ya, soal AKP PKD, terutama di tahapan pemutakhiran data pemilih ini yang sedang berjalan. Nah, namun saya akan bahas 2 AKP saja supaya nanti bisa fokus, dan AKP yang lain mungkin di video selanjutnya. Di antaranya ada AKP ADP 1.1 dan ada AKP ADP 1. Nah, video kali ini kita akan bahas 2 AKP itu ya. Oh ya, ini AKP yang baru ya. Harusnya rekan-rekan sudah mendapat share dari panwascamnya masing-masing terkait perubahan AKP yang kemarin itu. Jadi AKP ADP 11 itu merupakan AKP tambahan dari yang kemarin disampaikan Bawaslu, dan juga ada beberapa perubahan di dalam AKP 1 sampai AKP 7 itu. Nah, tapi nanti detailnya saya akan bahas AKP 1.1 dan AKP 1 terlebih dahulu saja. Ya, memang harusnya alat kerja pengawasan itu mestinya tidak diubah-ubah ya, supaya rekan-rekan di lapangan itu tidak kebingungan juga. Nah, semoga yang akan datang tidak terjadi lagi. Seperti apa cara pengisian kedua AKP itu, kita bahas bersama-sama. Baik rekan-rekan, langsung saja kita isi ya. Ini saya sudah buka form alat kerja pengawas pemilu kelurahan desa ADP 1.1. Ini yang baru saja muncul kemarin. Perlu rekan-rekan tahu bahwa form ADP 1.1 ini adalah formulir AKP di mana rekan-rekan itu mengawasi pantarlih secara melekat. Nah, kalau yang ADP 1 itu adalah AKP uji petik ya. Nah, ini bedanya di sini. Nah, kalau yang ADP 1.1 ini memang harus melekat dengan pantarlih, tidak bisa tidak melekat. Artinya rekan-rekan harus membersamai pantarlih di lapangan untuk mengisi ini. Nah, ini langsung saja kita isi. Mulai poin pertama, ada nama petugas pengawas. Ini diisi nama rekan-rekan. Kemudian jabatan pengawas pemilu, ini diisi pengawas pemilu kelurahan Jeruk misalkan. Nomor HP, ini diisi nomor HP pengawas, nomor HP rekan-rekan. Kemudian kelurahan Jeruk, kecamatan Manggis, kabupaten atau kota. Ini misalkan ini untuk identitas pengawas sudah terisi. Lanjut ke poin 2, prosedur coklit nomor TPS. Nah, ini rekan-rekan isi pada saat itu mengawasi pantarlih yang bertugas di TPS berapa. Misalnya di kelurahan itu sedang mengawasi pantarlih TPS 01, tulis saja TPS 01. Nama pantarlihnya siapa? Misalkan Dodi Setiawan. Lanjut masuk ke tabel. Ini nomor pertanyaan ya tidak, jika diisi tidak, apakah PKD sudah memberikan saran perbaikan. Nah, perlu rekan-rekan tahu ya bahwa kalau ini hasil pengawasannya tidak atau belum, maka seharusnya rekan-rekan itu memberikan saran perbaikan secara langsung
memberikan saran perbaikan kepada pantarlih yang sedang diawasi itu. Nah, ini poin 1, apakah pantarlih dapat menunjukkan salinan SK pantarlih? Nah, mestinya pada saat itu di lapangan pantarlih itu membawa SK. Nah, yang dapat ditunjukkan kepada pengawas, pada rekan-rekan. Kalau iya, ya diisi ya di sini. Kalau belum, ini diisi tidak. Kalau tidak menunjukkan SK, maka diisi tidak. Nah, lalu apakah saran perbaikan sudah diberikan kepada pantarlih? Kemudian yang kedua, apakah pantarlih yang melakukan coklit sesuai dengan salinan SK pantarlih? Nah, ini tentu yang poin 2 ini, kalau tadi yang bertugas itu, yang datang ke lapangan itu namanya Dodi, ya tentu di SK juga harus sesuai identitasnya dengan orang itu. Namanya juga harus Dodi juga, nggak boleh dengan SK yang lain. Ini kalau sesuai di checklist di sini. Kemudian 3, apakah pantarlih melakukan coklit sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan? Nah, kalau iya di sini. Kemudian lanjut, apakah pantarlih dalam melaksanakan coklit berdasarkan daftar pemilih dalam formulir model A daftar pemilih? Nah, untuk yang poin 4 ini, rekan-rekan harus pastikan juga pantarlih itu membawa data salinan dari KPU di atasnya, ya dari PPS, itu berupa formulir model A daftar pemilih. Jadi sudah dibekali data by name yang mana yang akan dicoklit itu. Nah, ini harusnya juga rekan-rekan PKD boleh meminta itu, ya boleh meminta salinannya sebagai pengawas, walaupun nanti dikasih atau tidak dokumen ini tidak masalah ya jika memang KPU kebijakannya tidak memberikan data ini. Tetapi kalau meminta juga tidak ada yang salah kalau pengawas meminta data ini. Rekan-rekan harus pastikan berdasarkan datanya ini, jangan sampai pantarlih itu menggunakan data by name selain data ini, ya. Kalau iya di checklist, ya. Kemudian lanjut nomor 5, apakah pantarlih dalam melaksanakan coklit dengan cara mendatangi pemilih secara langsung? Nah, ini kalau pantarlih mendatangi secara langsung ke rumah warga, maka di checklist saja, kalau tidak ya di sini tidak. Apakah pantarlih mencocokkan daftar pemilih pada formulir model A dengan KTPL dan atau KK? Nah, ini pada saat pantarlih mencoklit itu, apakah petugas pantarlih melihat formulir model A yang sudah dibekali tadi dengan KTPL atau KK yang dicoklit itu. Nah, jadi bahan sandingannya adalah formulir dari KPU dan KTP elektronik atau KK. KTP harus elektronik, ya rekan-rekan. Kalau tidak KTP elektronik, nah itu nanti dicatat dan dimasukkan ke hasil pengawasan juga. Nah, tentu data sandingannya itu harus wajib KTP elektronik. Kalau ya ditulis, ya. Kemudian poin 7, apakah pantarlih mencatat data pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih? Nah, ini apakah pantarlih itu pada saat itu menemukan misalkan data pemilih yang telah memenuhi syarat. Jadi misalkan dia itu dalam satu rumah, dalam satu KK itu dia sudah purnawirawan TNI atau Polri misalkan. Nah, itu kan menjadi data yang sebenarnya memenuhi syarat, ya, sebagai pemilih, tapi belum terdaftar dalam data pemilih. Nah, kenapa memenuhi syarat? Karena dia sudah purnawirawan sebagai anggota TNI ataupun polisi. Harusnya sudah memenuhi hak pilih. Nah, ini mestinya pantarlih mencatat itu juga. Kalau itu dilakukan, maka centang ya. Kemudian selanjutnya, apakah pantarlih memperbaiki data pemilih jika terdapat kekeliruan? Nah, ini apabila terdapat kekeliruan identitas misalkan. Nah, ini pantarlih mencatat atau tidak.
Kalau iya di. Kemudian lanjut, apakah Pantarlih mencatat keterangan pemilih penyandang disabilitas pada kolom ragam disabilitas? Mestinya Pantarlih juga memasukkan kodenya ini ya, kode disabilitas itu ke dalam formulirnya. Itu jenis-jenis disabilitas apa. Nah ini perlu dicatat juga. Kalau iya di checklist ya. Kemudian yang nomor 10 ini, apakah Pantarlih mencatat data pemilih yang telah berubah status dari TNI atau polisi menjadi status sipil dibuktikan dengan menunjukkan surat keputusan pemberhentian sebagai TNI Polri. Nah ini jika ada ya, jika Pantarlih mencatat kalau ada kasus seperti itu dicentang ya. Kemudian apakah Pantarlih mencatat pemilih yang tidak memiliki KTPL dengan memberikan keterangan pemilih tidak memiliki KTPL? Nah ini dicentang juga kalau iya. Kemudian yang selanjutnya, apakah Pantarlih mencoret data pemilih yang telah meninggal dibuktikan dengan menunjukkan surat keterangan kematian atau dokumen lainnya? Nah untuk yang ini, jika ditemui di rumah, misalkan di rumah penduduk itu dalam satu KK ternyata yang terdaftar dalam form A KPU itu beliau sudah meninggal, maka perlu dibuktikan dengan surat keterangan kematian atau akta kematian, itu perlu ditunjukkan. Kemudian 13, apakah Pantarlih mencoret data pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status prajurit? Nah ini kebalikannya ya, kebalikannya yang nomor 10 ini tadi. Kemudian nomor 14, apakah Pantarlih mencoret data pemilih yang belum pernah kawin, menikah, dan belum genap umur 17 tahun? Kemudian apa Pantarlih menandai data pemilih yang berdasarkan KTPL atau KK bukan merupakan pemilih yang beralamat di TPS wilayah kerja Pantarlih? Mencatat hasil coklit dalam buku kerja Pantarlih. Apakah Pantarlih berkoordinasi dengan RT RW dalam pelaksanaan coklit? Nah ini apakah Pantarlih itu di lapangan izin dulu dengan RT RW? Kemudian jika pemilih belum terdaftar dalam formulir model A daftar pemilih, apakah Pantarlih memastikan pemilih sudah memenuhi syarat sebagai pemilih dan memiliki KTP? Nah intinya Pantarlih itu memastikan pemilih sudah memenuhi syarat sebagai pemilih dan memiliki KTPL. Nah kalau dia sudah memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi tidak memiliki KTPL ya bisa. Kemudian jika pemilih belum terdaftar dalam form A pemilih, apakah Pantarlih mencatat pemilih yang bersangkutan ke dalam potensial pemilih? Kemudian 19, dalam hal pemilih yang belum terdaftar dalam formulir model A pemilih tidak dapat ditemui secara langsung, apakah Pantarlih meminta keluarga untuk menunjukkan salinan KTP pemilih yang bersangkutan? Nah ini jika tidak ditemui orangnya langsung, maka keluarganya boleh menunjukkan itunya ya, KTPL atau kakaknya. Kemudian lanjut, dalam hal keluarga pemilih tidak dapat menunjukkan salinan KTPL, apakah Pantarlih dapat berkomunikasi melalui panggilan video atau konferensi video melihat kesesuaian wajah dengan foto pada dokumen KTPL? Kalau tidak ada di rumah bisa ditelepon melalui video call dan dicocokkan di situ. Kemudian dalam hal keluarga pemilih tidak dapat menunjukkan salinan KTPL pemilih dan Pantarlih tidak dapat berkomunikasi dengan pemilih, apakah Pantarlih meminta keluarga pemilih untuk menunjukkan KK pemilih yang bersangkutan? Nah ini lanjut, dalam hal pemilih yang dicatat dalam daftar pemilih pada formulir model A potensial pemilih tidak memiliki KTPL, apakah Pantarlih memberikan keterangan pemilih belum memiliki KTPL? Nah ini mestinya dilakukan juga. Apakah Pantarlih memberikan formulir model A tanda bukti terdaftar pada pemilih yang telah dilakukan coklit? Apakah Pantarlih menempelkan stiker coklit yang dikeluarkan oleh KPU untuk setiap satu KK? Nah mestinya harusnya itu setelah dicoklit satu KK itu satu stiker ya, jadi kalau dalam satu rumah itu terdapat 2 KK, nah mestinya
jika sudah dicoplit semua 2 kakak itu, maka stikernya juga harus ditempel 2 stiker juga di satu rumah itu. Nah, kemudian lanjut, apakah Pantarlih mencatat dan merekap hasil kegiatan coplit dalam formulir model A laporan hasil coplit? Terus kemudian apakah Pantarlih menyampaikan hasil coplit kepada PPS menggunakan formulir model A daftar pemilih dan formulir A daftar potensial pemilih? Perlu ditanyakan juga. Nah, ini tadi kan isiannya ya semua ya. Nah, kalau ternyata ada satu poin yang rekan-rekan PKD itu mengisi tidak, nah, misalkan ini rekan-rekan ada yang ternyata temuannya di lapangan harus menjawab tidak, maka ini kolom sebelahnya wajib diisi ya. Jika tidak, ini apakah sudah memberikan saran perbaikan. Nah, kalau sudah memberikan saran perbaikan secara langsung misalkan di tempat, ya tulis saja sudah. Kalau belum, tulis belum gitu ya. Nah, untuk poin selanjutnya ini adalah poin rekapitulasi ya. Jadi aspeknya itu sama seperti kolom yang di atas, tetapi ini merupakan rekap keseluruhannya per aspek ini. Nah, ini misalkan ini jumlah TPS di satu kelurahan itu ada berapa, misalkan 70 TPS. Kemudian jumlah TPS yang diawasi secara melekat. Jadi yang berhasil rekan-rekan awasi melekat dari 70 ini misalkan adalah hanya 10 TPS. Untuk jumlahnya berapa ini tidak ada ketentuan ya dalam AKP ini. Dari 70 misalkan di satu kelurahan atau desa itu harus berapa TPS minimal melekat, itu enggak ada ketentuan. Yang penting rekan-rekan berhasil melekat di beberapa TPS itu misalkan 10, kemudian aspeknya itu sama, jumlahnya misalkan 5. Nah, ini hanya diisi dengan yang tidak melakukan coplit sesuai dengan prosedur ya. Nah, jadi ini diisi dengan yang tidak sesuai saja, diisi yang tidak saja. Yang di atas tadi rekan-rekan mengisi kolom tidak, menceklis kolom tidak. Kemudian tindak lanjutnya saran perbaikan sudah atau belum, nah ini ditulis di sini. Untuk form ADP 1.1 kira-kira itu ya. Rekan-rekan jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Nah, ADP 1.1 sudah. Lalu kita geser ke alat kerja pengawas pemilu kelurahan desa, form ADP 1. Nah, form ADP 1 ini yang sebenarnya rekan-rekan pada tanya itu ya terkait uji petik. Uji petik itu ya sebenarnya ini ya, alat kerja AKP uji petik ini sebenarnya ada di ADP 1 ini. Nah, ini yang perlu rekan-rekan perhatikan pada AKP ini adalah di sini ya. Pengawas pemilu kelurahan desa mencari informasi dengan mendatangi 10 kepala keluarga per hari dalam satu kelurahan desa dengan sebaran seluruh TPS yang ada di desa atau kelurahan tersebut. Nah, yang perlu diperhatikan adalah di sini. Pertama, mencari informasi. Ini artinya kan, nah, kalau tadi pengawasannya melekat Pantarlih, maka ini tidak harus melekat. Artinya bisa kapanpun setiap hari dengan mendatangi 10 kepala keluarga. Nah, ini perlu rekan-rekan ingat ya, ini kepala keluarga atau kakak. Nah, jadi bukan 10 rumah. Artinya kalau satu rumah itu ada 2 kakak, nah itu berarti rekan-rekan dapat data 2 dari 10 ini. Karena ini bukan rumah, ini adalah kakak. Nah, ini per hari. Nah, langsung kita isi. Nomor 1, identitas pengawas, ini sudah terisi. Ini contohnya misalkan seperti ini, sama seperti yang AKP tadi. Kemudian masuk ke poin 2, nomor 2. Ini jumlah TPS dan jumlah kepala keluarga di kelurahan atau desa.
jumlah TPS, diisi dengan jumlah TPS, kemudian jumlah kepala keluarga, diisi dengan jumlah kepala keluarga. Nah ini untuk mengisi ini maka perlunya koordinasi dengan PPS ini ya, atau Pantarlih. Kemudian masuk ke poin 3, rekap jumlah hasil pengawasan kepala keluarga di setiap TPS. Ini rekapnya ini mestinya ada di poin terakhir ya, setelah detail by name-nya, tapi ini malah ditaruh di atas. Nah ini ada 3 kategori ya. Yang pertama sudah dicoklit dan tidak ditempel stiker, kemudian belum dicoklit dan sudah ditempel stiker, kemudian sudah dicoklit dan sudah ditempel stiker, kemudian masuk ke sini. Nah ini hasil pengawasannya di sini sebenarnya. Nomor 1, ini nomor TPS, diisi dengan nomor TPS ya. Bukan nomor urut kolom, tapi nomor TPS. Misalkan TPS 002. Kemudian nomor KK diisi juga, NIK yang rekan-rekan rumah anggota keluarga yang rekan-rekan datangi itu. Dan namanya siapa, tempat lahirnya di mana, tanggal lahir, usia, laki-laki perempuan, pekerjaan, status perkawinan, alamat, kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, jenis disabilitas. Ini diisi sesuai kodenya di sini ya. Ini sudah disediakan. Kalau disabilitas mental, nah ini diisi M, kodenya ada di sini. Saya rasa ini clear ya, tidak ada masalah di sini pengisian ini. Nah untuk elemen datanya kolom 1 sampai 15 ini sama, di bawah ini juga sama. Yang menjadi pembeda adalah perlu rekan-rekan perhatikan ini judul ininya, judul kolomnya ini ya. Ini kan ada kategori-kategori itu. Yang pertama ini, yang poin 4 ini, data pemilih yang sudah dicoklit dan tidak ditempel stiker. Nah, jadi kalau rekan-rekan menemukan rumah penduduk, ditanya anggota keluarganya, misalkan kemarin sudah didatangi Pantarlih atau belum. Kalau bilang mereka bilang sudah, berarti sudah dicoklit. Nah tetapi dilihat di rumahnya itu ada ditempel stiker enggak. Nah kalau tidak ditempel stiker maka datanya itu bisa dimasukkan di sini. Nah itu. Kemudian yang selanjutnya ini kategorinya adalah pemilih yang belum dicoklit dan sudah ditempel stiker. Nah kalau rekan-rekan menemukan atau mempunyai temuan di rumah itu sudah ditempelkan stiker coklit, tapi ketika ditanya anggota keluarganya ternyata belum dicoklit. Nah tetapi rumahnya sudah ditempel stiker. Nah ini perlu datanya itu rekan-rekan masukkan sini. Nah itu perlu tahu juga stikernya itu ditempel, siapa yang nempel, Pantarlih kah atau Pak RT atau justru malah yang punya rumah sendiri. Nah ini harusnya tidak boleh ya. Harusnya yang menempelkan adalah petugas Pantarlih. Poin 6 ini adalah data pemilih yang belum dilakukan pencocokan dan penelitian serta tidak dapat ditemui oleh Pantarlih. Nah ini diisi juga. Nah ini juga di sini tertera ya. Pengawas pemilu kelurahan desa berusaha mendapatkan salinan cetak dan atau digital dokumen, maksudnya adalah soft filenya atau foto dan lain sebagainya, dalam melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih didapat oleh pengawas pemilu kelurahan desa dengan koordinasi dengan PPS. Nah makanya dari kemarin saya sampaikan bahwa rekan-rekan PKD itu memang harus koordinasi dengan siapapun, karena tanpa koordinasi maka akan kesulitan melaksanakan kerja-kerja pengawasan. Rekan-rekan itu sebenarnya bisa mendapatkan ini sebagai pengawas pemilu, karena memang bagaimanapun rekan-rekan PKD itu adalah penyelenggara yang bertugas mengawasi jalannya proses itu. Maka
rekan-rekan juga harus percaya diri ya, bahwa memang di situ pengawasnya adalah rekan-rekan itu dan masyarakat. Nah, walaupun nanti tidak dikasih, ya sudah, itu memang kebijakan tersendiri dari KPU misalkan. Nah, itu tetap tidak mengurangi rekan-rekan untuk mengawasi jalannya proses itu. Nah, kira-kira itu rekan-rekan pembahasan kita soal AKP ini. Ada 2 AKP ya, AKP ADP 1.1 dan ADP 1. Untuk AKP yang lainnya, ADP 2 sampai ADP 7, apakah perlu dibuat juga video seperti ini atau bagaimana? Rekan-rekan tetap tulis di kolom komentar, dan jika ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar dan kita diskusikan bersama rekan-rekan yang lain. Mudah-mudahan bisa saling membantu rekannya yang lain. Selamat bertugas, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.